Pak Haris menjelaskan apa itu diaspora dan potensinya untuk teman-teman pelaku industri yang menginginkan yang berorientasi ekspor ataupun harus ekspor sebenarnya semua itu industri di Indonesia. Ya, betul. Karena suatu saat yang namanya ini kan kadang-kadang juga lesu pasar dalam negeri, stagnan. Dan kalau mau berkembang lagi ya harus keluar Indonesia, berani bertanding, berkompetisi dengan pasar yang ada di luar negeri. Ya. Nah ini kalau istilah yang sering pakai itu diaspora circle Pak. Nah sesuai dengan yang digambar itu memutar kan. Nah anggap itu diaspora orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia. Mereka itu untuk teman-teman industri, termasuk yang UMKM dari Indonesia, mereka itu bisa menjadi jalan pembuka untuk memasarkan produknya ke Australia atau ke negara-negara lain sebagai konsumen langsung. Jadi sebagai pemakai, pengonsumsi langsung, sebagai user itu yang pertama. Kemudian lebih menyempit lagi, bisa menjadi bisnis partner atau trader atau importir, mengimpor barang-barang dari Indonesia. Atau yang lebih ini sebenarnya eksebitor itu seperti kalau saya sekarang pakai batik Pak ya. Ini batik saya beli ini dari Bandung kemarin, tapi kainnya kain Pekalongan. Banyak orang-orang teman-teman saya yang orang-orang bukan Indonesia, seperti saya waktu kemarin jalan ini ada pertemuan di KJRI, saya pakai batik, kemudian saya jemput anak saya kerja di salah satu mall. Saya pada waktu masuk mall itu ada beberapa anak muda nanya ke saya. Nggak kenal padahal. Ya, Pak, ya? Iya, nggak kenal padahal. Iya. Excuse me. Where do you get that shirt? Kata dia. Dari mana kamu dapat shirtnya itu? Apa itu? Wah, kalau di sini susah. Kamu harus ke Indonesia. Oh, dari Indonesia. Iya, ini namanya batik gitu. Cuma kamu Google. Oh, oke. Very nice, kata dia. I want to have one of those. Saya ingin punya yang seperti itu, kata dia. Iya. Nah, itu istilahnya eksebitor. Kayak saya memakai aja itu sudah menjadi ini ya. Betul. Sarana untuk memasarkan. Dan kemudian ini penting sekali, market intelligence. Istilahnya market intelligence itu orang seperti saya, kami diaspora yang tinggal di seluruh penjuru dunia itu bisa memberikan informasi. Seleranya orang Australia itu seperti apa sih, gitu loh. Nah, kemudian selama ini di Australia itu kalau industri fashion, terutama mungkin yang Muslim, busana Muslim itu market leadernya itu siapa, bahannya dari mana. Nah, yang sukanya itu bahan dari apa. Nah, itu market intelligence istilahnya. Bisa kita teman-teman diaspora itu meskipun tidak disuruh, kalaupun ditanya pasti dengan senang hati memberikan informasi. Betul. Tanpa tedeng aleng-aleng. Iya. Nah, bukan berarti tanpa hambatan, Pak ya. Hambatannya itu banyak sebenarnya. Istilah diaspora circle itu. Tapi hanya saya sebutkan satu saja dan itu yang paling utama yaitu connection yang mengkoneksi teman-teman diaspora dengan teman-teman industri yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu terinspirasi dari ucapannya Pak Presiden tadi, maka kami bertekad nih untuk mengadakan Indonesian Modest Fashion Week Melbourne. Kenapa saya ngomong tekad? Karena ini yang pertama kali. Dan kita bertekad juga ini diselenggarakan setiap tahun. Siap. Dari tanggal 1 sampai 5 Maret 2023. Itu adalah satu event dalam satu rangkaian beberapa event. Maaf kok kebalik tadi. Jadi ada fashion show. Fashion show itu nanti akan diselenggarakan di Immigration Museum tanggal 4. Kemudian trade show itu bisa ketemu langsung dengan pengguna langsung. Nanti itu akan banyak orang Indonesia, kemudian komunitas Muslim yang ada di kota Melbourne yang akan tertarik untuk melihat dan membeli langsung. Itu akan diselenggarakan di Sate Festival, venue-nya di Queensbridge Square. Itu 2 venue ini di tengah-tengah kota, Pak Haris. Berarti nggak cuma satu event fashion show aja ya Pak ya? Oh tidak Pak, tidak. Jadi ini beberapa rangkaian. Kenapa kita panggilnya Fashion Week? Nah, dan tanggal 1 sampai tanggal 5 karena 6 hari berturut-turut.
Kemudian 6 hari ya. Oke. ya tanggal 1 ini hari pertamanya itu adalah photoshoot. Nanti ada venue-nya ada di beberapa tempat di kota Melbourne yang ikonik, yang sudah terkenal, seperti Bat Box yang ada di Brighton itu, yang di pinggir pantai. Kemudian di pusat kota Melbourne. Oh ya, rumah-rumah itu ya. Ya, rumah-rumah Betul. pantai itu, betul, warna-warni Iya, kan. Nah, itu ciri khas Australia. Iya. Kemudian kita akan menyelenggarakan workshop yang akan kita selenggarakan pada tanggal 2 Maret. Nah, workshop ini penting. Jadi ini memberikan pengetahuan dan supaya bisa diadaptasi dengan teman-teman yang akan menjadi peserta itu untuk menyesuaikan dengan ininya market Australia. Kan masing-masing negara itu punya selera tersendiri, Pak ya. Kalau saya pernah diceritakan oleh dulu saya pernah bekerja di Colesmire, Pak. Nah, CEO-nya pada waktu itu CEO-nya orang Inggris, namanya Ian McLeod. Dia dulu pernah jadi CEO-nya Asda, sebuah retail besar juga di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Beliau cerita gini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyesuaikan selera pasar di negara tujuan. Contohnya, kalau orang Inggris itu kalau cushion itu atau bantal yang ditaruh di kursi itu, cushion, kalau orang Inggris itu sukanya square. Tapi orang Belanda, orang Jerman, orang Austria dan negara sekitarnya itu sukanya yang yang persegi, yang rectangle itu, persegi panjang. Iya. Iya. Jadi memang itu salah satu contoh dan selalu nancep di kepala saya itu.